Dunia yang sunyi, apakah ada hubungannya dengan kekurangan? Banyak monster kuat kembali dan menatap Murong Yu dan yang lainnya dengan dingin. Murong Yu tidak repot-repot berbicara lagi, tetapi dia terbang melewatinya dengan sinar cahaya yang berisi dunia gurun dan hubungan dengan Dong Huang. Para pembangkit tenaga klan monster tidak ragu-ragu, karena mereka semua tahu bahwa Murong Yu tidak dapat melakukan apapun dalam ingatan ini. Jadi semua menerima. Maksudmu, Dong Huang akan dibangkitkan. Orang-orang di atas akan membangkitkan Dong Huang. Setelah menerima ingatan Murong Yu, banyak pembangkit tenaga klan Yao mengubah warna mereka dan menatap Murong Yu dan yang lainnya dengan ekspresi jelek. Jadi, kita harus bersatu. Jika tidak, bukan hanya dunia yang sunyi yang akan musnah, tetapi alam dewa juga akan musnah. Aku yakin kamu tahu segalanya tentang zaman kuno. Murong Yu duduk dan berkata dengan ringan. Begitu Dong Huang dibangkitkan, mereka semua akan mati. Bahkan alam dewa mungkin musnah, bagaimana mungkin mereka tidak mati? Kecuali terbang ke dunia suci. Namun, berapa banyak orang suci palsu yang ada di seluruh alam dewa? Setelah Gurun Timur dibangkitkan, orang-orang suci palsu itu dapat naik pangkat. Namun, mereka sama sekali tidak bisa. Huang Du telah meninggal selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa dibangkitkan? Murong Yu, apa idemu? Bahkan jika dia menerima ingatan Murong Yu, orang bijak semu dari klan iblis tidak akan mempercayainya. Bahkan, lebih baik mengatakan bahwa mereka tidak ingin percaya begitu banyak sehingga mereka tidak mempercayainya. Diam, seorang orang bijak semu dari peringkat ke-10 ras iblis tiba-tiba berteriak dengan keras. Tiba-tiba, orang-orang kuat lainnya diam. Bahkan Jiao Gu pun sama. Sentuhan cahaya dingin melintas di mata Murong Yu. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya dengan penampilan biasa. Dia belum berbicara sejak dia muncul. Bahkan Murong Yu merasa bahwa dia hanyalah seorang pembangkit tenaga listrik biasa di Istana Iblis Surgawi. Namun sekarang tampaknya statusnya sangat tinggi, dan bahkan Jiao Gu tidak dapat menandinginya. Murong Yu, bisakah kamu berbicara sendiri? Ni Tianyu menatap Murong Yu dengan serius dan berkata, masuk ke ruang harta karunku. Murong Yu tersenyum dan menatap Ni Tianyu, yang merupakan pria parubaya yang berteriak sebelumnya. Mendengar ini, banyak orang kuat dari Yaozu tiba-tiba menjadi marah, dan mereka semua memarahi, Murong Yu, apa yang kamu perhatikan? Masuk ke ruang harta karunmu. Mengapa kamu tidak memasuki ruang harta karunku? Diam, kalian. Ni Tianyu memelototi mereka dan berteriak dingin. Kemudian berbalik untuk melihat Murong Yu dan mengangguk. Segera, Murong Yu membawanya ke dunia Hetu Luoshu. Berbicara di sini, orang-orang di atas seharusnya tidak menyadarinya, benar kan? Ni Tianyu menunjuk ke langit di atas kepalanya dan berkata dengan wajah serius. Murong Yu mengangguk, jika kamu masih khawatir tentang sesuatu, aku bisa membawamu menemui orang suci. Dengan begitu, kamu harus percaya apa yang aku katakan itu benar. Ni Tianyu menggelengkan kepalanya, tidak. Aku percaya apa yang kamu katakan. Ngomong-ngomong, aku lupa memperkenalkan diri. Aku Ni Tianyu, wakil Master Istana Iblis Surgawi. Master Istana Ni, aku yakin kamu memasuki ruang harta karunku, bukankah seharusnya kamu mengatakan hal-hal ini? Murong Yu berubah menjadi dua kursi dan memberi isyarat untuk mengundang Ni Tianyu. Ni Tianyu menggelengkan kepalanya dan tidak duduk. Sebenarnya, aku telah menyadari sesuatu yang salah sejak lama. Benua iblis dan benua ras manusia sangat jauh. Meskipun kedua ras saling membenci, mereka belum mencapai titik di mana mereka harus saling menghancurkan. Semua ini didominasi oleh orang-orang di atas. Hal yang sama berlaku untuk Istana Iblis Langit dan 4 perguruan tinggi utama. Kalau tidak, bagaimana mungkin perang pecah di antara kedua klan? Selain itu, dalam posisi yang tinggi, dia telah menyentuh lebih banyak hal daripada orang lain. Bahkan beberapa relik suci mungkin jatuh dari atas. Sebenarnya, Istana Iblis Surgawi tidak dikendalikan oleh ras iblis dari alam dewa, ras iblis dari alam sucilah yang benar-benar memegang kendali. Segala sesuatu di Istana Iblis Langit pasti dipimpin oleh alam suci. Kemungkinan besar, penguasa istana kita adalah boneka seorang suci. Setelah membicarakan situasi di Istana Iblis Surgawi, Ni Tianyu terkejut. Alis Murong Yu tiba-tiba berkerut, wajahnya sedikit jelek.
Apakah terkejut? Wajah Nitianyu penuh dengan ketidakberdayaan, bukan hanya penguasa istana kita, tetapi dekan dari 4 perguruan tinggi ras manusia Anda mungkin semuanya adalah boneka orang suci. Selain itu, selain mereka, 4 perguruan tinggi dan iblis langit ada orang lain di istana yang merupakan boneka mereka. Hati Murong Yu tenggelam, dan dia menyadarinya, seolah-olah dia belum pernah melihat dekan dari 4 perguruan tinggi utama. Hanya karakter legendaris. Dan jika ada boneka orang suci di antara tokoh-tokoh besar lainnya, bukankah tugas Murong Yu untuk memotong gurun akan ditemukan oleh orang-orang suci? Begitu ketahuan, orang-orang di atas pasti akan membunuh Murong Yu dan bahkan mereka. Kau yakin? Nitianyu menggelengkan kepalanya, aku hanya meragukannya. Karena penguasa istana kita biasanya tidak muncul. Setiap kali kita muncul, kita hanya menyampaikan maksud dari orang di atas. Ini termasuk perang ini. Auzu.com, jadi, apa rencanamu? Zhan Huang, bunuh semua boneka orang-orang suci. Aku bisa mengerti perasaan mereka saat membangkitkan Huang. Tapi aku tidak bisa melihat mereka menghancurkan semua dewa, makhluk abadi, dan manusia. Aku harus menghentikan ini. Nitianyu tampak berat. Murong Yu mengangguk, senyum muncul di wajahnya. Nitianyu sangat kuat, dan dia tidak bisa membaca pikirannya. Namun, dia merasakan keaslian kata-kata Nitianyu. Kita harus membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Perang antara kedua ras tidak dapat dihentikan. Ada boneka orang suci di 4 perguruan tinggi dan istana iblis surgawi. Saya yakin mereka pasti sudah tahu berita bahwa perang telah berhenti, dan mereka akan segera mendapat perintah untuk memulai kembali perang. Dengan cara ini, Murong Yu dan yang lainnya dapat mengetahui apakah mereka boneka. Adapun orang suci palsu itu, Murong Yu sama sekali tidak perlu khawatir tentang mereka. Masalahnya sekarang adalah bagaimana mereka memotong tanah kosong. Bahkan jika mereka menyingkirkan boneka orang suci, karena ide orang suci dapat turun, apakah mereka benar-benar tidak dapat menurunkan alam? Atau dapatkah Anda mengendalikan orang lain untuk menjadi boneka? Mampu naik, secara alami juga ke alam bawah. Murong Yu dan Nitianyu saling memandang dan tersenyum pahit satu sama lain. Begitu kita mulai bertindak, kita akan berperang langsung dengan alam suci. Nitianyu berkata tanpa daya. Jika kau tidak melawan mereka, alam dewa kita akan hancur, dan perang dengan mereka mungkin juga akan hancur. Bagaimanapun, itu akan hancur, lebih baik melawan mereka secara langsung. Aku tidak percaya bahwa ada orang suci setelah alam bawah orang suci kekuatan. Tetapi bagaimana caranya? Bisakah kau membunuh mereka? Ini masalah. Mari kita tunda perang sebanyak mungkin, dan kemudian kembali untuk mengumpulkan yang kuat. Kita tidak bisa hanya melihat para dewa dihancurkan dan kita terbunuh. Setelah berdiskusi lama di buku Hetuluo, keduanya akhirnya keluar. Ayo kembali. Setelah Nitianyu muncul, dia berkata dengan wajah muram, lalu naik ke udara dan terbang kembali ke istana setan langit. Bagaimana situasinya? Melihat pemandangan ini, ras manusia yang kuat menatap Murong Yu dengan ragu. Pembicaraan itu terputus, mereka sama sekali tidak mempercayainya. Kata Murong Yu tanpa daya. Sialan, bajingan-bajingan ini, bajingan picik, begitu alam dewa hancur, bagaimana aku bisa melihat mereka mati? Seorang kuasa Sage tingkat ke-10 meraung, sangat marah. Yang lain juga seperti ini, sangat marah, berpikir bahwa Yaozu benar-benar picik. Panggil saja yang kuat, menyelinap ke klan iblis dan hancurkan istana setan langit. Aku tidak percaya bahwa istana setan langit akan dihancurkan dan mereka tidak akan mundur. Seorang ahli top di dunia gurun berkata dengan kejam. Ada banyak orang suci di istana setan langit, aku khawatir kita ditembak mati oleh mereka sebelum kita menyentuh mereka. Seseorang berkata dalam hati, meskipun Murong Yu dapat membuat orang suci itu melambung, namun, bisakah dia membuat beberapa orang suci naik ke surga pada saat yang sama? Jika tidak berhasil, maka selama seorang suci bereaksi dan menamparkan mereka, mereka semua akan terbunuh. Sambil mengumpat, Murong Yu dan yang lainnya kembali ke pemukiman manusia. Murong Yu, para dekan dari 4 akademi besar telah waspada, dan mereka sekarang menunggumu di aula besar kota Desolate. Tampaknya mereka sangat tidak puas dengan penarikan pasukan di seluruh wilayah. Murong Yu kembali, dan Xiang Xingyu menemukannya dengan ekspresi khawatir.
Sentuhan niat membunuh melintas di mata Murong Yu. Jika bukan karena pengingat Ni Tianyu, dia tidak akan pernah tahu apa yang sedang terjadi. Tapi sekarang dia setidaknya yakin bahwa keempat orang ini mungkin adalah boneka suci. Murong Yu, hati-hati kali ini. Para dekan dari 4 perguruan tinggi besar jarang maju. Kali ini mereka muncul pada saat yang sama, saya yakin mereka sangat marah. Xiang Xingyu menasihati. Murong Yu mengangguk, dan kemudian sosoknya berkedip dan memasuki aula besar kota primordial. Ledakan. Begitu Murong Yu melangkah ke gerbang aula utama, 4 semburan aura mengerikan menyapu dengan liar, ingin menekan Murong Yu. Murong Yu mendengus dingin, tubuh fisiknya mencapai puncak produk suci, dan aura kuasa Sage ini sama sekali tidak dapat membantunya. Tentu saja, jika mereka adalah orang suci, itu masalah lain. Dengan napas orang suci, itu benar-benar boneka orang suci. Merasakan jejak roh orang suci yang terkandung dalam 4 napas, Murong Yu mencibir. Pada saat ini dia telah menentukan bahwa keempat orang ini semuanya adalah boneka orang suci. Kamu adalah Murong Yu. Kamu memerintahkan seluruh barisan untuk mundur. Di atas aula, keempat kepala suku duduk berdampingan, membunuh. Pada saat ini, itu adalah orang kuat di paling kiri, seorang pria muda. Dia adalah Hong, Dekan Akademi Hong Huang. Nama-nama dekan dari 4 perguruan tinggi adalah Hong, Tian, Men, dan Da. Terlepas dari generasi dekan, begitu dia menjabat, ini adalah namanya sampai hari dia mengundurkan diri. Kau sangat berani, pemimpin, kau bisa menjadi pemimpin umat manusia. Tidakkah kau tahu bahwa para dewa dan ras manusia selalu dikendalikan oleh 4 perguruan tinggi? Itu lelucon. Tian Huang, Dekan Akademi Tian Huang, tampak tidak senang. Melihat ke arah Murong Yu, alisnya berkedip dengan niat membunuh. Meskipun 2 dekan lainnya tidak berbicara, mereka memandang Murong Yu dengan jijik, dan niat membunuh meresap. Murong Yu melirik mereka berempat dengan samar, lalu duduk di kursi di sebelahnya. Menutup mata terhadap penghinaan atau niat membunuh dari para dekan dari 4 perguruan tinggi besar. Melihat penampilan acuh tak acuh Murong Yu, Hong dan yang lainnya meledak marah. Awalnya, mereka sangat kesal ketika mengetahui bahwa Murong Yu telah menarik pasukan secara menyeluruh tanpa izin. Mereka tidak ingin peduli dengan apa yang akan dilakukan pemimpin Murong Yu, dan mereka terlalu malas untuk mengurusnya. Namun, itu tidak berhasil untuk menarik pasukan. Oleh karena itu, mereka segera meninggalkan Bea Cukai setelah mengetahui berita itu, dan segera memanggil Murong Yu. 4 orang, tidakkah kalian setuju untuk menarik pasukan? Murong Yu bersandar di kursi dengan malas, menatap keempat Hong dengan tatapan samar, tanpa rasa hormat. Berani, Murong Yu, kamu terlalu lancang. Tamparan yang lebih keras menamparkan sandaran tangan di samping kursi, dan seluruh orang itu tiba-tiba berdiri, matanya memancarkan 2 tatapan mengerikan. Senmang langsung menembus kehampaan, menembak Murong Yu seperti 2 senjata suci, dan ingin menghancurkan Murong Yu Seng menjadi berkeping-keping. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Murong Yu, dan dia meledak dengan pukulan biasa. Boom! Setelah ledakan besar, kedua dewa itu langsung dibombardir menjadi bubuk. Kekosongan di depan bahkan hancur oleh ledakan itu. Namun, Murong Yu tetap tidak bergerak, bahkan pakaian di tubuhnya pun tidak. Tampaknya kekuatan yang berasal dari tembakan laser itu benar-benar tak tertahankan. Melihat pemandangan ini, pupil mata Hong menyusut tajam. Mereka semua tahu kekuatan mereka sendiri. Keberadaan teratas dalam kuasa Sage tingkat ke-10, serangan brutal para dewa sulit untuk dilawan bahkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat 8. Tetapi Murong Yu, seorang Tianzun, hancur dengan pukulan biasa. Wuss! Mereka berempat mengguncang tubuh mereka dan meninggalkan tempat duduk mereka langsung ke depan Murong Yu. Sekarang aku memberimu pilihan, menyerah pada kami berempat, kamu dapat terus menjadi pemimpin. Atau mati. Tian menatap wajah Murong Yu dan berkata dengan acuh tak acuh, suaranya dingin. Pada saat yang sama, 4 aura yang tak tertandingi langsung membanjiri Murong Yu. Mengapa ingin melakukannya? Wajah Murong Yu berubah suram, tetapi dia masih duduk di kursi. Kilatan cahaya dingin melintas di mata, besar, dan tangannya yang besar terbanting keluar, menghancurkan kepala Siang Murong Yu dengan cepat, sepertinya kamu telah memilih opsi kedua. Dengan cara ini, aku akan memenuhimu. Anak ini sangat aneh.
Aku akan membantumu. Pria yang telah menggerakkan tangannya sebelumnya mencibir, dan Shen Quan Invincible meninju dan membantingnya, mencoba meninju Murong Yu sampai mati. Puncak kekuatan dari dua kuasa Sage peringkat 10 langsung bertindak, ini bukan penekanan napas dan pencegahan paksa. Meskipun tubuh fisik Murong Yu kuat, ia dapat membunuh kuasa Sage tingkat 10 dengan bantuan Yang Qin dan yang lainnya. Tetapi kedua kuasa Sage itu bukanlah lawan. Oleh karena itu, pada saat yang sama ketika mereka berdua mulai bergerak, ia mengguncang tubuhnya dan mundur dengan keras dengan teleportasi. Tunggu sebentar, melihat kedua pria itu masih menyerang, Murong Yu segera berteriak. Keempat Hong maju selangkah pada saat yang sama, dan Murong Yu dikelilingi oleh sosok-sosok yang berkedip, karena takut ia akan melarikan diri. Kalian berempat dapat menghormatiku. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Kalian tidak memenuhi syarat. Tian sama sekali tidak mau bekerja sama dengan Murong Yu. Aku yakin kau sudah mengenalku dengan sangat baik. Para ahli dari dunia gurun telah membentuk aliansi denganku. Meskipun kekuatan mereka tidak dapat menyapu para dewa, mereka lebih dari cukup untuk bersaing dengan keempat perguruan tinggimu. Tentu saja, tidak ada orang suci di antara kita. Namun, kau juga tahu bahwa orang-orang munafik sama sekali tidak mengancamku. Bukan tidak mungkin untuk bekerja sama denganmu. Namun, perang antara kedua klan tidak boleh dihentikan, dan klan monster harus dihancurkan. Di luar aula besar kota primordial, banyak orang kuat melihat ke aula utama di depan mereka dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Murong Yu telah berada di dalam lebih dari waktu yang lama, tetapi dia belum keluar. Apakah akan terjadi sesuatu? Banyak orang sangat khawatir. Bagaimanapun, ada 4 dekan legendaris di dalam, dan mereka kuat. Jika mereka tidak menguntungkan Murong Yu. Di tengah ekspresi khawatir semua orang, Murong Yu akhirnya berjalan keluar dengan senyuman di wajahnya. Murong Yu, bagaimana kabarmu? Orang yang naik untuk pertama kalinya adalah orang kuat di dunia gurun. Orang-orang ini dibawa keluar oleh Murong Yu, dan mereka secara alami lebih dekat dengan Murong Yu. Selain itu, tujuan mereka sama dengan tujuan Murong Yu. Tidak apa-apa, di waktu berikutnya, semua orang dapat berlatih sebanyak yang mereka inginkan. Saya telah mencapai kesepakatan dengan 4 halaman utama, dan perang dapat ditangguhkan selama 1000 tahun. Auzu.com. Mendengar kata-kata ini, semua orang tidak bisa menahan napas lega. Mereka semua tahu bahwa keempat kepala sekolah memanggil Murong Yu dengan aura pembunuh. Mereka semua berpikir bahwa perang akan dimulai lagi, tetapi mereka tidak menyangka itu akan ditangguhkan selama 1000 tahun. Dalam 1000 tahun, banyak hal dapat dilakukan. Setidaknya, bagi semua orang di dunia liar, dalam 1000 tahun, mereka dapat meningkatkan basis kultivasi mereka ke beberapa alam. Setelah Murong Yu meninggalkan aula utama, keempat Hong saling memandang, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menunda perang selama 10.000 tahun, kan? Kontrol atas Huang tidak sempurna saat ini, dan penangguhan selama 1000 tahun hanya melambat. Selama Dong Huang dibangkitkan, kita dapat segera mengendalikannya. Kemudian kita akan membunuh alam suci dan menghancurkan ras suci. Hong Xuangyanhan cahaya menyala, dan percikan pembunuh memercik. Sungguh konyol bahwa orang-orang idiot ini berani mencoba mencegah kebangkitan Dong Huang. Dia mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Mereka semua adalah orang suci, dan mereka memiliki alasan untuk membenci Murong Yu dan yang lainnya. Sebenarnya, selama kamu menurunkan Seng Wei, kamu dapat langsung menghancurkan Murong Yu. Mengapa kamu tidak membunuhnya? Men menatap 3 orang lainnya, agak bingung. Di antara keempatnya, aura pembunuhnya adalah yang paling kuat. Jika bukan karena Hong dan yang lainnya yang menghentikannya secara diam-diam, dia pasti sudah membunuh Murong Yu sejak lama. Dia telah menghubungi orang suci itu. Aku khawatir kita sudah tahu penempatan kita. Sebelum kita mengetahui siapa orang di belakangnya, jangan bertindak gegabah. Mata Hong sedikit menyipit. Sebenarnya, ketika Murong Yu memasuki aula, dia sudah merasakan kekuatan suci samar di tubuh Murong Yu. Dan Dao Seng Wei itu lebih kuat dari mereka. Karena itu, dia tidak berani bertindak sombong, kalau tidak, bagaimana mereka bisa mentolerir Murong Yu yang sombong seperti itu? Mungkinkah itu dari orang suci? Ekspresi Tian berubah muram. Dunia suci saat ini adalah pembunuhan 3 kerajaan, ras manusia.
Para iblis dan orang suci membagi dunia. Kelaparan kebangkitan mereka digunakan untuk menghadapi ras suci. Dan jika orang suci telah mengetahui rencana mereka sejak lama, bahkan jika mereka membangkitkan Desolation Timur, itu tidak akan berpengaruh. Aku khawatir orang suci itu sudah bersiap sejak lama. Hanya ada satu kemungkinan untuk datang terlambat, yaitu, mereka sama sekali tidak takut dengan kelaparan. Hentikan perang, dan cari tahu siapa orang bijak di balik Murongyu. Hong berkata dengan ringan, lalu menghilang dalam sekejap. Murongyu yang malang masih merasa puas saat ini, berpikir bahwa semua ini adalah pujiannya sendiri. Seperti yang diketahui semua orang, itu karena napas Liu Haochang yang membuat Hong dan yang lainnya ragu. Hong dan yang lainnya setuju untuk tidak mengirim pasukan selama 1000 tahun, mungkin pihak Yaozu juga setuju. Oleh karena itu, alam dewa damai selama 1000 tahun ini. Murong Xuan dan Murong Yi, kedua orang itu berlari ke dunia gurun. Murong Yu awalnya berencana untuk memasuki dunia gurun untuk segera menemukan mereka. Tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk memperlambat, pertama-tama memasuki kekacauan dengan padat dan membangkitkan dua alam dewa lainnya terlebih dahulu. Boom! Begitu Murong Yu melangkah keluar dari Hetu Luoshu, sebuah kekuatan yang tak tertandingi datang untuk menghadapinya dan langsung menyelimutinya. Murong Yu langsung marah, tetapi dia sudah mundur dengan keras sementara sosoknya berkedip. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan keras, "Lao Liu, apa yang akan kamu lakukan?" Liu Haochang tidak mengatakan sepatah kata pun, mengulurkan tangannya yang besar, dan mengambil foto. Murong Yu sangat marah, dan langsung meminjam kekuatan yang Qin dan yang lainnya untuk digunakannya sendiri, meningkatkan kekuatannya ke tingkat kuasa Sage ke-10, dan dengan keras mundur. Pada saat yang sama, Hetu Luoshu telah dikorbankan lagi olehnya, dan kota itu jatuh dan ingin memasukkannya ke dalam. Namun, Liu Haochang adalah orang kuat di alam abadi, dan kekuatannya belum ditekan dalam kekacauan primal, bagaimana mungkin Murong Yu menjadi lawannya? Dengan Swiss, dia ditangkap oleh tangan besar Liu Haochang. Murong Yu sangat marah sehingga dia membuka mulutnya dan berteriak. Namun saat ini, Liu Haochang mengulurkan tangannya yang besar dan langsung menusuk tubuhnya. Murong Yu menelan kembali napas kutukan itu, karena dia melihat 4 titik cahaya muncul di tangan Liu Haochang. Dan napas dari 4 titik cahaya itu membuatnya merasa akrab dengan para dekan dari 4 perguruan tinggi besar. Keempat bajingan ini berani mengandalkanku. Murong Yu mengumpat, merasa sangat kesal di dalam hatinya. Jika bukan karena Liu Haochang yang mengetahuinya, dia tidak akan tahu bahwa keempat bajingan itu telah meninggalkan napas padanya. Tentunya keempat bajingan tua itu memata-matainya secara diam-diam akhir-akhir ini, bukan? Untungnya, aku belum melakukan itu dengan Ziking dan yang lainnya dalam beberapa hari terakhir. Kalau tidak, bukankah kamu membiarkan keempat bajingan itu melihat istana dewa yang hidup? Murong Yu menggertakkan giginya, ingin membunuh keempatnya sekarang. Bukan untuk berkomplot melawanmu, tetapi untuk berkomplot melawanku. Liu Haochang mencibir dan menjabat tangannya yang besar dengan keras. Puff, 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 puff. Sementara keempat titik cahaya itu terjepit dan meledak, Hong, Tian, Men, dan para senior di alam dewa memuntahkan darah dengan suara bulat, dan wajah mereka langsung menjadi layu. Benar saja, itu adalah orang suci tingkat tinggi. Itu menghancurkan pikiran dan jiwaku saat mengalahkan napas itu. Untungnya, ini bukan napas dewa, jika tidak, jiwa dewa itu mungkin langsung dimusnahkan. Bahkan ada lebih banyak kengerian yang melintas di dalam. Orang-orang suci dari alam abadi begitu kuat. 4 orang bijak agung, beranikah kalian datang untuk memata-mataiku? Aku benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Liu Haochang bertepuk tangan dan mencibir. Pada saat yang sama, dia melotot ke arah Murong Yu, kamu tidak tahu apakah kamu sedang menjadi sasaran. Jika bukan karena aku, kamu mungkin tidak tahu bagaimana cara mati. Orang bijak agung, orang yang tidak mengenal kedua kata ini pasti akan berpikir bahwa ini adalah orang yang sangat kuat. Namun, Murong Yu tahu bahwa bukan itu masalahnya. Orang suci agung adalah keabadian. Dengan kata lain, di alam suci, orang suci agung tidak lebih dari orang suci biasa, tidak terlalu kuat. Sebenarnya, Murong Yu juga bisa mengerti. Di mata orang suci, semua orang di alam dewa tidak lebih dari semut.
Oleh karena itu, bahkan jika orang yang ingin mengendalikan para dewa menjadi boneka, tidak mungkin orang suci tingkat tinggi bisa menembak orang suci manapun yang mengambil kendali. Hanya saja, Murong Yu tidak pernah berpikir bahwa Hong dan keempat lainnya akan benar-benar menghitungnya. Dan membiarkannya tidak menemukan apapun. Bahkan Hetu tidak menemukannya. Hanya saja Murong Yu tidak memikirkannya. Bagaimanapun, lawannya adalah orang yang sangat kuat di alam suci agung, dan kekuatannya terlalu jauh melampaui dirinya. Di mana dia bisa menemukannya? Dan Hetu belum pulih ke kondisi puncak, tidak mungkin lebih normal jika dia belum pulih. Wah, keempat orang ini pasti dari ras manusia di alam atas. Mereka pasti telah menemukan keberadaanku. Liu Haochang berkata dengan ringan, dan ada sedikit rasa jijik di mata Murong Yu. Murong Yu melotot padanya, jika yang tertinggi ingin berkomplot melawanmu, kamu mungkin bahkan tidak tahu apa yang terjadi jika kamu mati. Jadi, jangan menatapku seperti itu. Wajah Liu Haochang tiba-tiba menunjukkan rasa malu. Sebenarnya, tidak perlu bagi pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi untuk mengambil tindakan, dan ada begitu banyak orang yang dapat membuatnya sadar dan diam-diam menghubunginya. Sayangnya, keempat orang ini terlalu berhati-hati. Kalau tidak, aku bisa memusnahkan mereka secara langsung. Cahaya dingin melintas di mata Liu Haochang. Apakah kamu masih bisa menggunakan keempat atmosfer ini untuk memusnahkan mereka? Murong Yu terkejut, tetapi pada saat yang sama dia merasa sedikit tidak percaya. Liu Haochang menatap Murong Yu dan tidak menyembunyikan rasa jijiknya, menurutmu seperti apa orang suci dari alam abadi itu? Terlalu malas untuk memperhatikanmu, aku akan pergi berlatih. Sebelum suaranya jatuh, sosoknya berkedip, dan dia menghilang di tempat. Berkultivasi lagi, menerobos lagi, Liu Haochang merasa bahwa dia terluka lagi. Tubuh yang dipukul oleh Murong Yu lagi tidak lengkap. Di kedalaman tanah padat yang kacau, Murong Yu duduk di tempat, dan mulai dengan panik menyerap kekuatan kacau untuk meningkatkan ketuanan luar angkasa dan ketuanan petirnya. Pada saat yang sama, jejak pikiran spiritualnya memasuki buku Hetu Luo, berubah menjadi penampilan Zun, dan datang ke suatu ruang. Ya, dengan asumsi waktu terus bertambah cepat dan ada kristal darah untuk meningkatkan yang tak kasat mata, kecepatan kultivasi mereka sangat cepat. Murong Yu berdiri di tempat, melihat orang-orang yang berkultivasi di depan, dengan senyum di wajahnya. Para prajurit yang berkultivasi di depan adalah prajurit dari tim pertempuran keempat Shenzong, dan Zhao Ziqing serta beberapa murid inti Shenzong seperti Zhang Ao. Dahulu kala, Murong Yu telah mengumpulkan mereka ke dunia Hetu Luoshu untuk mempercepat waktu bagi mereka untuk berlatih. Dengan sejumlah besar urat dewa kacau yang terbakar, aliran waktu di ruang kultivasi mereka sangat cepat, dan tidak diketahui lagi berapa lama telah berlalu. Bahkan beberapa orang di tim 100.000 telah menerobos ke alam kuasa Sage. Bakat orang-orang ini tidak buruk, tetapi dukungan waktu dan sumber daya masih kurang. Sekarang setelah semuanya ada, basis kultivasi yang meroket tidak dapat dihindari. Namun, meskipun mereka menggunakan kristal darah untuk berkultivasi, Murong Yu menemukan bahwa alam fisik mereka tidak ditingkatkan secara ideal. Sebenarnya, bukan hanya mereka, bahkan tubuh fisik para kuasa Sage tingkat tinggi itu pun belum naik ke level yang tinggi. Sama seperti Yang Qin, kuasa Sage tingkat ke-10, sejak kembali ke alam dewa, dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mempercepat kultivasinya di Hetu Luoshu. Namun, saat ini, tubuh fisiknya baru saja naik ke alam kelas menengah. Sebaliknya, ada orang-orang kuat kuasa Sage yang dapat dipromosikan ke alam kelas atas, tetapi hanya ada 1 atau 2 di antara 100 orang. Sedangkan untuk orang-orang di alam lain, hampir semuanya hanya mencapai alam kelas menengah. Setelah mencapai level ini, tubuh fisik mereka tidak dapat lagi menahan lebih banyak kekuatan kristal darah. Sia-sia, Murong Yu tidak dapat menahan rasa sakit sedikit pun. Kristal darah tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman, tetapi juga melembutkan tubuh fisik. Efek terbaiknya adalah tubuh fisik dan pemahaman ditingkatkan pada saat yang bersamaan. Namun, banyak pemain dalam tim sudah jenuh, jadi mereka hanya dapat menggunakan kristal darah untuk meningkatkan pemahaman mereka, benar-benar menyia-nyiakan efek kristal darah lainnya. Meskipun alam dewa tidak menekan kultivasi tubuh fisik, tidak mungkin untuk meningkatkan tubuh fisik ke alam yang lebih tinggi.
Kemudian, karena alasan yang sama, orang-orang di dunia liar berada di alam dewa, dan tingkat kultivasi mereka juga tidak mungkin ditingkatkan. Terlalu tinggi, pikir Murong Yu dalam hatinya, tetapi dia telah tiba di dekat dua kristal darah suci seukuran bukit. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, tidak mungkin untuk memurnikan dua kristal darah suci ini. Karena roh jahat yang terkandung di dalamnya terlalu menakutkan, itu dapat dengan mudah membunuh Murong Yu. Oleh karena itu, dia tidak berniat untuk memurnikan, tetapi hanya duduk tidak jauh dari kristal darah suci. Selama dia dekat dengan kristal darah suci, dia dapat meningkatkan pemahamannya. Pada awalnya, di bawah danau darah, binatang buas darah di puncak barang suci juga sama. Tingkatkan pemahamanmu, tingkatkan. Semakin dekat Murong Yu dengan kristal darah Saint Reng, semakin tinggi pemahamannya. Namun, sangat disayangkan bahwa hanya klon yang dibentuk oleh kekuatan Murong Yu yang masuk ke sini, bukan dewa. Meskipun dia ditekan oleh Hetu Luoshu, klon kekuatan itu masih tidak dapat mendekati kristal darah Saint Reng. Oleh karena itu, kisaran peningkatan persepsi selalu terbatas. Auzu.com tetapi ini juga jauh lebih tinggi daripada kecerdasan Murong Yu yang biasa. Dan yang terpenting adalah bahwa peningkatan pemahaman klon kekuatan ini secara langsung bertindak pada dewa. Bodoh, mengapa kamu tidak berpikir untuk berlatih seperti ini sebelumnya? Murong Yu mengendalikan klon kekuatan dan duduk, dan mulai memahami catatan tubuh surgawi kekacauan dan teknik serta teknik bertarung lainnya. Dengan cara ini, dewanya dapat berkultivasi dalam kekuatan kekacauan dan meningkatkan kultivasinya tanpa penundaan. Selain itu, klon kekuatan selalu dapat dipahami di sini, tidak perlu bagi Murong Yu untuk membuang-buang waktu dewa. Meskipun klon kekuatan tidak terlalu efektif, ia memiliki banyak waktu. Saat Murong Yu memasuki latihan kultivasi intensif kekacauan primal, perang di alam dewa juga berhenti, dan jarang ada yang tenang. Namun, ras manusia dan ras monster di atas sibuk karena urusan Liu Haochang. Siapa yang membuat mereka secara keliru berpikir bahwa Liu Haochang adalah anggota ras suci? Liu Haochang tidak tahu berapa tahun yang telah dihabiskannya di kekacauan primal. Mereka ingin mencari tahu Liu Haochang, dan kemungkinannya kecil. Dan jika demikian, perang di para dewa tidak akan berlanjut. Di sisi lain, banyak pembangkit tenaga listrik di dunia liar juga berkultivasi di alam dewa yang energik, dan kekuatan mereka terus meningkat. Namun, seperti yang dipikirkan Murong Yu Liao, banyak orang yang setelah berkultivasi ke alam tertentu, alamnya mandek. Alam Raja Surgawi, alam Kaisar Surgawi. Di antara ribuan orang kuat, hanya sedikit yang bisa mencapai alam Kaisar Surga. Sama seperti sedikit ahli di alam dewa yang bisa naik ke level tertinggi. Dunia yang sunyi. Murong Xuan, kamu tidak bisa melarikan diri. Di luar seorang jadi tertentu, sesosok tubuh dengan cepat terbang di atas tanah, dan di belakangnya ada sekelompok orang pembunuh. Putra tertua Murong Yu, Murong Xuan, yang diburu. Alam orang ini adalah alam para dewa, tetapi tubuh fisiknya telah mencapai alam yang terbaik, dapat dikatakan bahwa kemajuannya cepat. Namun, di antara suku-suku yang mengejarnya, ada ahli di bidang produk-produk istimewa. Sebelumnya, Murong Xuan menembak mati tuan muda suku itu karena perebutan kristal darah. Meskipun ia berhasil merampas kristal darah itu, hal itu juga menarik pengejaran suku yang panik. Sejauh ini, Murong Xuan telah diburu selama 1000 tahun penuh. Oh sial, Murong Xuan menelan kristal darah bermutu tinggi ke dalam perutnya, tetapi mengutuk dalam hatinya, merasa sangat sedih. Setelah memasuki dunia tandus, ia menggunakan berbagai metode untuk meningkatkan alam fisiknya. Meskipun itu tidak akan membunuh atau membakar, tetapi itu juga merupakan sarana untuk semuanya, ditambah dengan bakatnya, tubuh fisiknya telah meningkat dengan cepat. Hanya saja musuh-musuhnya semakin banyak. Sekarang hanya satu suku di antara banyak musuh yang mengejarnya. Bahkan Murong Xuan pernah membunuh keturunan dari pembangkit tenaga listrik suci tertentu. Ini bukan cara untuk melarikan diri seperti ini lagi. Kapan kepalanya? Jadi di depan, lawanlah. Dalam proses bergegas, hati Murong Xuan menjadi semakin sedih, dan semakin tidak senang. Namun, meskipun dia sangat cepat atau lambat orang-orang di belakang akan mengejarnya. Saat itu dia tidak akan bisa melarikan diri. Masuklah jadi. Murong Xuan menggertakkan giginya dan memasuki jadi di depan.
Dia ingin menyingkirkan pengejaran orang-orang itu, jadi dia hanya bisa melakukannya. Namun, ketika mereka melihat Murong Xuan menuju Jedi, orang-orang yang mengejarnya berhenti tanpa henti, dan melihat ke depan dengan wajah ngeri. Bagaimanapun, Murong Xuan bukanlah penduduk asli di dunia gurun, dan tidak mengerti Jedi ini dan sejenisnya. Tetapi orang-orang di belakang mengenali alam rahasia platform air Jedi di depan sekilas. Alam rahasia teras air, salah satu Jedi paling menakutkan di dunia tandus, sampai batas tertentu bahkan lebih menakutkan daripada danau darah di tambang kristal darah. Karena ada di mana-mana di seluruh rahasia. Dari luar, alam rahasia platform air seperti pegunungan biasa, tetapi memancarkan napas aneh, yang membuat orang takut dan menyeramkan. Namun, ketika Murong Xuan menyerbu masuk, dia terkejut, kaget. Karena, dia tampaknya telah mengangkangi sebuah ruang secara langsung. Yang dia masuki bukanlah sebuah pegunungan, melainkan sebidang air. Ya, itu adalah wilayah perairan, langit dan tanah, semuanya adalah wilayah perairan. Dan Murong Xuan menyerbu ke dalam air di salah satu ujungnya. Sebuah gelombang datang, dan Murong Xuan tidak terlihat dimanapun dengan suara Swiss. Seolah-olah dia tidak pernah muncul sebelumnya. Boom, boom, boom. Pada saat Murong Xuan menghilang, baik itu Murong Yi di dunia gurun, Murong Yu di tanah padat purba, atau Zhao Ziqing dan yang lainnya yang berlatih di Hetu Luoshu. Pada saat yang sama, slip giok jiwa Murong Xuan meledak di ruang penyimpanan mereka pada saat yang sama. Murong Xuan telah jatuh. Batu giok jiwa hancur berkeping-keping, yang berarti orang-orang telah jatuh. Dalam sekejap, siapapun yang memiliki batu giok jiwa Murong Xuan, batu giok jiwa Murong Xuan di tangan mereka semuanya hancur. Apa? Murong Yu, yang telah berlatih hingga titik kritis dan hampir menerobos alamnya, terkejut, lalu berdiri tiba-tiba, dan meraung ke langit. Jatuh, jatuh. Siapa yang membunuh anakku? Siapa itu? Murong Yu meraung lagi dan lagi. Namun, Murong Yu, yang sedang marah, tidak menyadarinya. Pada saat yang sama saat dia meraung, ketuanan luar angkasanya telah berhasil menerobos alam dan mencapai alam Tianzun. Hanya saja, Murong Yu ini tidak berminat untuk mengurusnya lagi. Dia sekarang dalam penderitaan kehilangan putranya, keadaan kemarahan dan pembunuhan yang ekstrim. Tidak peduli siapa itu, kalian semua akan mati. Murong Yu meraung, melangkah keluar dalam satu langkah, dan menghilang di tempat. Pada saat Murong Yu menghilang, Liu Haochang muncul begitu saja, tetapi dia tidak dapat menghentikan Murong Yu. Ada apa? Aku belum pernah melihatnya memiliki aura pembunuh yang begitu mengerikan. Kemarahannya sangat hebat. Liu Haochang berhenti di tempatnya, mengerutkan kening dalam-dalam. Meskipun itu hanya sekilas, aura kemarahan, pembunuhan, dan tirani Murong Yu membuatnya, seorang pria kuat di alam abadi, merasa takut. Terutama mata merah terang Murong Yu, mereka seperti binatang prasejarah, sangat menakutkan. Orang dapat membayangkan betapa menakutkannya Murong Yu saat ini. Di dunia Hetu Luoshu, Zhao Ziqing, Yu Mengqing, Mu Liyue, Murong Lin dan yang lainnya semuanya sedang berlatih. Tetapi pada saat slip giok jiwa Murong Xuan hancur berkeping-keping, mereka semua terbangun dari kondisi kultivasi. Sebagai ibu kandung Murong Xuan, Xiao Xuan He, Zhao Ziqing merasa paling kuat. Pada saat pertama ketika slip giok jiwa Murong Xuan meledak, wajahnya langsung pucat dan tidak berdarah, dan pikirannya lebih seperti dibombardir dengan hebat oleh guntur yang besar, dan seluruh orang itu hampir pingsan. Meskipun perasaan Yu Mengqing dan yang lainnya tidak sekuat Zhao Ziqing, masing-masing dari mereka juga memiliki ekspresi suram, niat membunuh, dan niat membunuh. Apa yang harus dilakukan? Xiao Xuan apakah dia nyata? Yu Mengqing panik, wajahnya pucat, dan untuk sesaat Liu Shen tidak memiliki tuan. Tetapi Mu Liyue dan yang lainnya juga pucat. Sedih, marah, dan tidak dapat dipercaya. Di alam dewa, banyak sekali orang mati setiap saat. Dan ketika mereka berkultivasi ke tingkat mereka, mereka telah melihat terlalu banyak kematian. Awalnya, mereka semua merasa bahwa mereka telah terbiasa melihat kematian dan telah mengabaikan kehidupan. Dalam menghadapi kematian, mereka dapat menjaga wajah mereka tidak berubah. Dalam menghadapi kematian, mereka dapat sepenuhnya acuh tak acuh. Namun, ketika batu giok jiwa milik Murong Xuan hancur berkeping-keping,
mereka menemukan bahwa alasan mengapa mereka mengabaikan kehidupan sebelumnya dan dengan tenang memandang makhluk hidup. Itu karena orang-orang yang meninggal bukanlah kerabat mereka. Ketika kerabat mereka telah jatuh, mereka akan tetap sedih, penuh harapan, dan penuh amarah dan pembunuhan. Mungkin Xiaoxuan baru saja memasuki beberapa jedi, seperti beberapa jedi yang pernah dimasuki Murong Yu sebelumnya, batu giok jiwa itu akan hancur berkeping-keping. Tidakkah kau berpikir begitu? Wajah Zhao Ziqing pucat dan tidak berdarah, dan tubuhnya bahkan lebih berkarat. Gemetar, menatap Yu Mengqing dan yang lainnya dan bertanya, "Ibu, saudara, dia tidak jatuh." Pada saat ini, Murong Yan, yang belum berbicara, berjalan mendekat dan berkata dengan ekspresi serius. "Xiao Yan, apakah kau yakin Xiaoxuan baik-baik saja?" Pada saat ini, Zhao Ziqing seperti orang yang tenggelam yang telah menangkap sedotan penyelamat hidup, dan dia menggenggam erat tangan Murong Yan, dan bertanya dengan memohon. Zhao Ziqing adalah orang dengan kemampuan kepemimpinan paling tinggi di Sekte Suci kecuali Murong Yu. Dalam kebanyakan kasus, dia memimpin Sekte Suci. Bahkan ketika Sekte Suci menghadapi krisis pemusnahan beberapa kali, Zhao Ziqing tidak pernah memiliki sedikit pun rasa panik dan takut. Namun sekarang, di mana dia masih terlihat seperti wanita yang kuat. Dia hanyalah seorang ibu biasa. Ini adalah kekacauan jika Anda peduli. Semua orang melihat ke arah Murong Yan. Zhao Ziqing dan Murong Xuan adalah hubungan ibu anak, dan mereka memiliki beberapa perasaan khusus di antara mereka. Namun, Murong Yan dan Murong Xuan adalah saudara kembar. Ada induksi khusus antara janin naga dan burung phoenix. Pikiran berpikir dengan cara yang sama. Dalam keadaan normal, baik Murong Xuan maupun Murong Yan dapat merasakan keberadaan satu sama lain, dan bahkan aktivitas mental tertentu. Oleh karena itu, setelah melihat batu giok jiwa Murong Xuan pecah, Murong Yan tidak panik. Namun, itu menjadi serius. Auzu.com. Dia juga dapat merasakan vitalitas Murong Xuan, meskipun sangat lemah. Namun, bagaimanapun juga, masih ada vitalitas, setidaknya tidak jatuh. Ini jelas merupakan kabar baik bagi mereka. Aku merasa adikku tidak jatuh. Dia mungkin terjebak dalam jedi tertentu. Atau dia dalam krisis besar. Kita harus menemukannya sesegera mungkin, kata Murong Yan dengan suara yang dalam. Dia merasa vitalitas Murong Xuan sangat lemah, yang membuatnya merasa sedikit takut. Kembali ke Murong Xuan sebelum kecelakaan. Murong Yi, yang juga memasuki dunia gurun, juga sedang diburu. Namun, tidak seperti orang yang mengejar Murong Xuan, hanya ada satu orang yang mengejar Murong Yi. Dan dia juga sangat cantik. Murong Yi, berhentilah untukku. Kamu mengintip kamar mandi nenek bibimu, apakah kamu ingin bertindak tidak bertanggung jawab seperti itu? Kamu harus menikah denganku. Wanita ini, kulihat wajahnya yang putih dan lembut, mengenakan riasan bunga berwarna unta dan gaun katun miring berkerah berdiri satin, mengepel lantai rok katun motif bunga cendana mawar gelap dan bercorak air, mengenakan bunga ungu dan bunga yang tersebar, kabut air, rumput hijau dan kerudung sifon. Jin Jin. Dia memiliki rambut hitam gelap yang tebal, rambutnya anggun, dan dia memiliki jepit rambut emas di depan matanya di pelipis awan yang sedikit melengkung. Kulitnya seperti krim dan dia mengenakan cincin emas merah dengan batu permata 3 warna yang bertatahkan sutra. Pinggangnya diikat dengan korset, sebuah sachet digantung di atasnya, dan kakinya disulam dengan teratai kelopak ganda dan sepatu kembang sepatu 2 warna dengan benang emas, dan seluruh orang itu cantik dan cantik. Murong Yi memiliki garis hitam dan ekspresi pahit di wajahnya. Apakah dia begitu celaka? Tidak, dia tidak pernah sengaja mengintip wanita yang sedang mandi. Dia hanya melewati kolam air secara tidak sengaja dan melihat wanita itu secara tidak sengaja. Namun, hanya karena beberapa orang tidak sengaja, Murong Yi diburu selama ratusan tahun. Wanita itu sangat kuat dan telah mencapai alam tingkat yang sangat tinggi, alam yang lebih kuat dari tubuh fisik alam luar biasa milik Murong Yi. Oleh karena itu, Murong Yi sama sekali bukan lawannya. Dia ditangkap oleh wanita ini beberapa kali. Namun, meskipun wanita itu mengejar dan membunuhnya, dia tidak bermaksud membunuhnya. Biarkan saja dia bertanggung jawab dan biarkan Murong Yi menikahinya sebagai istrinya. Hal ini membuat Murong Yi tercengang. Terlebih lagi, setelah insiden Xuan Yu terakhir Murong Yi,
dia memperlakukan wanita, terutama wanita cantik, seperti ular dan kalajengking. Belum lagi dia hanya melihat tubuh Ouyang Qian secara tidak sengaja, dan bahkan tidak tahu asal-usul pihak lain. Bahkan jika dia mengenal Ouyang Qian, dia tidak akan menikahinya. Oleh karena itu, Murong Yi terus melarikan diri. Karena Ouyang Qian tidak ingin membunuhnya. Jadi meskipun dia ditangkap, dia masih melarikan diri beberapa kali. Ouyang Qian, aku belum melihat apapun. Kamu harus mencari pria lain, kata Murong Yi dengan wajah hitam sambil menjentikkan jarinya dengan cepat. Setelah diburu selama ratusan tahun, Murong Yi tidak hanya tahu nama wanita itu, tetapi juga tahu karakternya. Kamu harus bertanggung jawab. Ouyang Qian mengejar. Melon yang dipelintir itu tidak manis, lebih baik kamu lepaskan aku. Dengan kecantikanmu yang memukau, aku percaya siapapun yang ingin menikahimu dapat ditempatkan di alam dewa. Mereka adalah orang-orang biasa, dan saudara perempuanku sama sekali tidak menyukai mereka. Kamu sendiri, kamu harus bertanggung jawab. Keinginan Murong Yi untuk mati telah hilang. Kamu tidak dapat memukul dan memukul, kamu tidak dapat melarikan diri, dan kamu tidak dapat berbicara. Itu tertekan di dalam hatinya. Bocah bau, aku harus membuatmu bertanggung jawab. Ouyang Qian sangat bangga dengan hatinya, itu pasti karena Murong Yi tidak bisa lepas dari telapak tangannya, bagaimanapun caranya dia bisa lepas. Tiba-tiba, Murong Yi yang tadinya berlari, tiba-tiba berhenti. Ouyang Qian sangat gembira, melangkah melintasi ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung menyerbu ke arah Murong Yi. Pada saat yang sama, dia harus menyegel Murong Yi dengan telapak tangannya. Namun, pada saat ini, Murong Yi berbalik dengan ganas, matanya memerah, dan wajahnya menatap Ouyang Qian dengan cemberut. Ouyang Qian, aku bisa menikahimu. Namun, kamu harus berjanji padaku satu syarat. Telapak tangan Ouyang Qian segera ditarik kembali, lalu menatap Murong Yi dengan antusias. Oke. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku ingin menggunakan kekuatan sukumu untuk membantuku membalas dendam. Wajah Murong Yi muram, dan niat membunuh yang dingin terciprat keluar, sangat menakutkan. Ouyang Qian langsung terkejut. Karena dia telah mengejar Murong Yi selama ratusan tahun, dia belum pernah melihat Murong Yi dengan niat membunuh dan kemarahan yang begitu mengerikan. Haruskah kamu membenciku? Ouyang Qian merasa sedikit gugup. Murong Yi, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Tanya Ouyang Qian dengan cemas. Saudaraku telah jatuh. Ia berada di dunia gurun. Aku ingin membalas dendam, aku ingin membunuh semua bagiannya. Aku ingin membalas dendam, kata Murong Yi, meraung lagi, dan air mata keluar dari sudut matanya. Baiklah, mari kita segera kembali ke suku. Ouyang Qian juga marah, ia adalah orangnya Murong Yi, dan kakak laki-laki Murong Yi juga pamannya. Sekarang seseorang telah membunuh pamannya. Itu seperti langit yang berguncang. Bunuh kerabatku, tidak peduli siapapun itu, kau harus mati. Dewa menghalangi pembunuhan para dewa, orang suci menghalangi pembunuhan orang suci. Murong Yi adalah pembunuh, dan yang ada hanyalah kemarahan dan pembunuhan yang tak ada habisnya. Hanya saja mereka bahkan tidak tahu siapa Murong Xuan yang dibunuh olehnya sekarang. Oleh karena itu, ia hanya dapat mengandalkan kekuatan suku Ouyang Qian. Ia tidak dapat membalas dendam sendirian, tetapi Murong Xuan harus membalas dendam pada Murong Yi dan bukan pada Murong Yan. Murong Yu dapat merasakan bahwa Murong Xuan tidak mati, tetapi ia tidak dapat. Oleh karena itu, ketika dia melihat batu giok jiwa Murong Xuan pecah, dia mengira Murong Xuan telah jatuh. Tentu saja, dia tidak menyangka bahwa Murong Xuan terjebak dalam semacam jedi, yang menyebabkan batu giok jiwa pecah. Namun, apapun situasinya, dia harus membunuh semua penganiaya Murong Xuan. Selain itu, dalam hidup, Anda harus melihat orang-orang ketika Anda meninggal. Dia tidak dapat melakukan semua ini sendiri, jadi dia harus meminjam kekuatan suku Ouyang Qian. Kejatuhan Murong Xuan membuat Murong Yu sangat menyesal. Dia sudah lama tahu bahwa dia seharusnya tidak memasuki Chaos Secret Land untuk berlatih, tetapi pertama-tama memasuki dunia gurun untuk menyelamatkan mereka berdua. Sambil menyesali, dia juga sangat bersalah. Rasa bersalah untuk Murong Xuan, rasa bersalah untuk Zhao Ziqing dan yang lainnya. Merasa bersalah dan menyesal, Murong Yu segera meninggalkan kekacauan yang pekat dan bergegas ke pintu masuk dunia gurun.
Meskipun Murong Xuan telah jatuh, dia masih ingin masuk. Balas dendam untuk Murong Xuan adalah salah satu aspeknya. Dia juga ingin menyelamatkan Murong Yi. Dia tidak ingin terjadi lagi. Dia tidak punya muka untuk Zhao Ziqing dan yang lainnya. Awalnya, dia tidak mau memasuki Zhao Ziqing dan yang lainnya di ruang buku Hetu Luo. Tetapi pada akhirnya dia memasuki dunia Hetu Luoshu. Namun, pemandangan yang dia bayangkan bahwa Zhao Ziqing dan yang lainnya sangat sedih tidak muncul. Meskipun Zhao Ziqing dan yang lainnya tampak pucat dan membunuh, itu tidak tampak menyedihkan. Hati Murong Yu tiba-tiba menjadi sedikit marah. Jika Murong Xuan jatuh dan mereka bersikap acuh tak acuh, itu akan menjadi terlalu acuh tak acuh. Melihat kemarahan Murong Yu, Murong Yan segera melangkah maju beberapa langkah dan berkata dengan suara yang dalam, "Ayah, saudara, dia seharusnya baik-baik saja." Langkah kaki Murong Yu terhenti seketika, dan otot-otot di wajahnya berkedut, sedikit bersemangat, Xiao Xuan benar-benar baik-baik saja. Murong Yu juga tahu bahwa saudara kembar, naga, dan burung phoenix akan memiliki perasaan khusus di antara mereka. Karena Murong Yan berkata demikian, Murong Xuan secara alami tidak jatuh. Tidak heran Zhao Ziqing dan yang lainnya tidak begitu sedih. Ayah, meskipun aku bisa merasakan vitalitas saudaraku, tetapi saudaraku tampaknya terperangkap dalam jedi tertentu, vitalitasnya sangat lemah. Kita masih harus menemukannya sesegera mungkin, kalau tidak aku khawatir. Murong Yu mengangguk, kali ini kita semua akan pergi ke dunia gurun. Setelah berbicara, Murong Yu menghilang di Hetu Luoshu dalam sekejap. Setelah muncul di benua gurun timur, Murong Yu langsung membuka sayap malaikat, meledak dengan kecepatan terkuat dan bergegas ke pintu masuk dunia gurun. Saat ini, kebanyakan orang tahu pintu masuk ke dunia gurun. Oleh karena itu, ketika Murong Yu bergegas ke pintu masuk, banyak orang berada di dekatnya. Banyak orang telah masuk. Orang-orang ini merasa bahwa ada banyak kristal darah di dunia tandus. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa begitu banyak orang masuk, mengapa tidak ada yang keluar. Bahkan orang-orang di dunia gurun tidak bisa keluar. Murong Yu terbang melewati jarak seperti peng besar yang melebarkan sayapnya, dan kemudian langsung masuk ke pintu masuk dunia gurun, menghilang di hadapan semua orang. Apakah orang itu pemimpin umat manusia? Dia telah memasuki dunia gurun. Seseorang memiliki mata tajam dan mengenali identitas Murong Yu. Mungkinkah ada harta karun di dunia gurun yang tidak bisa dilahirkan? Tidak, aku juga akan masuk. Melihat Murong Yu masuk, banyak orang kuat bergegas masuk. Namun, mereka tidak tahu bahwa dunia gurun itu adalah neraka bagi mereka. Setelah Murong Yu memasuki dunia gurun, dia melepaskan Zhao Ziqing dan yang lainnya dari dunia Hetu Luoshu. Sebenarnya, Murong Yu tidak perlu membiarkan mereka keluar saat ini. Namun, dia membutuhkan perasaan khusus Murong Yan untuk Murong Xuan. Dunia gurun tidak besar atau kecil, tetapi mencari seseorang seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Murong Yu tidak tahu di mana Murong Xuan muncul, bahkan jika dia ingin mengikuti aura yang ditinggalkannya di kehampaan, akan sulit untuk melakukannya. Karena dia sama sekali tidak memperhatikan napas Murong Xuan. Ayah, arah saudara ada di sana. Setelah muncul, Murong Yan datang dengan serius. Dia menunjuk ke utara dan berkata setelah waktu yang lama. Murong Yu mengangguk dan menempatkan Zhao Ziqing dan yang lainnya ke dunia Hetu Luoshu lagi. Kemudian dia menggunakan kekuatannya untuk membungkus Murong Yan ke udara. Sayap malaikat itu terbentang, dan bulu-bulu Murong berubah menjadi aliran cahaya, dengan cepat menghilang ke langit yang jauh. Xiao Yan, kamu hanya perlu merasakan Xiao Xuan, jangan khawatir tentang yang lain. Perintah Murong Yu sambil terbang lewat. Tambang batubara Murong Yan berbicara, tetapi mengangguk. Karena hubungan Murong Yan, Murong Yu tidak perlu menanyakan berita itu sama sekali, juga tidak perlu membuat jalan memutar. Berjalan lurus sepanjang jalan, sangat cepat. Namun, dalam prosesnya, dia meninggal dan melihat sejumlah besar orang melesat ke depan. Arahnya sama dengan mereka. Bagaimana situasinya? Apakah ada harta karun di depan yang gagal? Xiao Xuan terjebak karena harta karun itu. Murong Yu bingung. Dengan tangan besar terjulur, dia menangkap pembangkit tenaga listrik luar biasa yang berlari cepat ke depan di tanah. Pembangkit tenaga listrik dari alam terbaik ini tidak bereaksi sama sekali,
dia hanya melihat pemandangan di depannya berubah untuk sementara waktu, dan kemudian dia mendapati dirinya tiba-tiba muncul di kehampaan. Bacalah ingatannya. Setelah menangkap orang itu, Murong Yu mulai membaca ingatannya. Setelah beberapa saat, dia melempar orang itu lagi, wajahnya sangat muram. Setelah pembangkit tenaga listrik yang luar biasa ini mendarat, dia menatap langit yang tidak ada keberadaannya dengan wajah ragu, ada apa? Apakah itu semua halusinasi? Dia merasa telah ditangkap, dan sepertinya seseorang telah membaca ingatannya. Hanya saja semuanya terjadi dalam sekejap, sangat cepat, dan dia tidak dapat bereaksi dengan cepat, seolah-olah itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ayah, ada apa? Auzu.com. Melihat Murong Yu membaca ingatan ahli alam terbaik, wajahnya begitu muram, Murong Yan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Murong Yu tak berkata sepatah kata pun, tetapi langsung menyuntikkan sebagian keyakinan yang telah dibacanya ke dalam ingatan Murong Yan. Seketika, Murong Yan tahu mengapa wajah Murong Yu begitu muram dan menakutkan. Memang ada harta karun di depan. Di depan ada salah satu jedi paling menakutkan di dunia gurun, anjungan air rahasia. Masuk ke sana, bahkan orang-orang di puncak barang suci itu hidup atau mati. Namun belum lama ini, gelombang penglihatan tiba-tiba pecah di perairan rahasia anjungan air. Perlu dicatat bahwa meskipun anjungan air rahasia itu adalah jedi, tidak pernah ada penglihatan yang meletus. Oleh karena itu, kali ini penglihatan itu muncul, dan banyak orang percaya bahwa sebuah harta karun telah lahir. Dan bukan ini intinya, bahkan jika ada harta karun di sini, itu tidak ada hubungannya dengan Murong Yu. Alasan mengapa wajahnya muram adalah karena dia tahu dari ingatan orang kuat itu bahwa seseorang telah menerobos masuk ke anjungan air rahasia. Dan orang itu adalah Murong Xuan. Murong Xuan memasuki platform air rahasia dengan kaki depannya, dan sebuah penglihatan muncul di kaki belakangnya. Apakah ini kebetulan atau apa? Tidak peduli apapun itu, masuknya Murong Xuan ke jedi ini adalah 10 kematian dan 9 nyawa, sangat berbahaya. Ayah, vitalitas saudaraku berangsur-angsur menguat, dan dia masih baik-baik saja sekarang. Kata Murong Yan dengan suara yang dalam. Semakin dekat Anda dengan platform air rahasia, semakin kuat vitalitas Murong Xuan. Di sisi lain, Murong Yi juga telah kembali ke suku mereka bersama Ouyang Qian. Murong Yi tidak tahu dari suku mana Ouyang Qian berasal, dan keberadaan seperti apa dia di suku itu. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Tetapi ketika mereka kembali ke suku Tianhua, Murong Yi terkejut. Suku Tianhua, suku super di dunia yang sepi. Dan bukan ini yang mengejutkan Murong Yi, yang paling mengejutkannya adalah identitas Ouyang Qian sebagai orang suci dari suku Tianhua. Orang suci. Di suku itu, prestise Ouyang Qian berada di urutan kedua setelah patriark suku. Terlebih lagi, Ouyang Qian bukan hanya seorang suci, tetapi juga dewi dari banyak pria di suku Tianhua. Sambil terkejut, Murong Yi merasakan sakitnya lagi. Bukankah Ouyang Qian memiliki banyak pengikut? Di antara orang-orang yang luar biasa, saya tidak tahu di mana, apakah itu benar-benar karena saya tidak sengaja melihatnya mandi, dan kemudian saya harus memaksakan diri untuk menikahinya sebagai istrinya. Dengan perintah Ouyang Qian, organisasi intelijen suku Tianhua mulai beroperasi dengan cepat. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka telah mengetahui bahwa Murong Xuan mengalami kecelakaan di anjungan air rahasia. Pergi ke alam rahasia Suitai. Murong Yi tidak ragu-ragu. Qiyu dapat dilaporkan nanti, pertama-tama pergilah mencari Murong Xuan terlebih dahulu. Sebelum melihat tubuh Murong Xuan, dia tidak akan percaya bahwa Murong Xuan benar-benar telah jatuh. Segera, Murong Yi dan Ouyang Qian memimpin pembangkit tenaga listrik suku Tianhua dengan Hao Hao Tang Tang dan bergegas ke platform air rahasia. Kembali ke Murong Xuan sendiri, lalu, apakah dia benar-benar jatuh? Sebenarnya, saat Murong Yan merasakan vitalitasnya, dia tidak jatuh. Namun, situasinya tidak membaik sekarang, dan dia dapat jatuh kapan saja. Pada hari itu, Murong Xuan putus asa dan bergegas ke platform air rahasia. Langit dan bumi semuanya adalah air. Selain itu, air ini tidak kalah kuatnya dengan darah di hati Huang, dan bahkan tubuh orang kuat di alam barang suci dapat dimusnahkan dalam sekejap. Ketika gelombang datang, Murong Xuan menghilang tanpa jejak. Namun,
yang aneh adalah bahwa tubuh Murong Xuan tidak segera dimusnahkan. Setelah dia bereaksi, dia mendapati dirinya berada di dasar danau. Setidaknya, dia merasa seperti ini. Hanya saja dia tidak merasa enak badan. Anggota badannya terentang, seolah-olah disegel oleh es. Pada saat yang sama, air terus-menerus mengalir dan melewatinya. Sakit yang merobek. Setiap kali air mengalir melalui dirinya, tubuh dan jiwanya tampak tertusuk dengan gila-gilaan oleh ratusan juta jarum, dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Murong Xuan hampir pingsan, tetapi ada kekuatan yang bekerja padanya dalam kegelapan, membuatnya tetap terjaga dan tidak bisa pingsan. Setelah dengan jelas menahan rasa sakit yang tak terlukiskan, keinginan Murong Xuan untuk mati pun berakhir. Bagaimana situasinya? Murong Xuan kesakitan, marah, tetapi bingung. Oke, tiba-tiba, pupil mata Murong Xuan menyusut tajam. Karena, tadi, seseorang yang tampaknya tertutup es seperti dirinya dengan cepat mengalir melewati matanya. Tetapi, tidak seperti dia masih hidup. Tetapi orang itu tidak memiliki napas kehidupan. Sementara Murong Xuan terkejut, mayat lain dalam postur yang sama mengalir melalui pandangannya. Dalam setengah hari berikutnya, Murong Xuan melihat ratusan mayat dalam posisi yang sama lewat di depannya.